hati-hati terhadap provokasi dari media OCR yang menyatakan bahwa dari OCCRP itu menyatakan bahwa Jokowi ini termasuk salah satu presiden terkorup ataupun masuk dalam nominasi presiden yang korup di dunia. Jadi ceritanya dari OCCRP ini merilis dari beberapa pemimpin dunia dan salah satu itu Jokowi. Kemudian saya punya pertanyaan terkait masalah ini ya. OCCRP itu siapa? OCCRP itu siapa? Dia orang Indonesia atau siapa? Terus kepentingannya apa? Ingat, Indonesia sebelum adanya Indonesia dulu sebelum Indonesia ya, itu kerajaan-kerajaan Majapahit, kerajaan-kerajaan terdahulu itu pecah, itu goyah, bukan karena peperangan yang frontal seperti itu sebenarnya, tapi karena apa? Bisa goyah, bisa pecah, akhirnya dijajah. Itu karena Indonesia dulu itu mudah diadu domba. Siapa yang mengadu domba? Orang asing. Siapa orang asing itu? Dulu yang masuk dari ke Indonesia itu dengan sistem perdagangan. Siapa itu? VOC. Nah, VOC itu orang Belanda dulu seperti itu. Jadi yang masuk ke Indonesia dengan sistem yang mereka dulu ya, politik yang namanya apa, adu domba, dan itu berhasil membuat Indonesia kocar-kacir, berhasil buat Indonesia itu pecah belah dan kemudian mudah sekali dihancurkan. Itu kan apa? Karena kita pecah. Apakah kita mau kejadian-kejadian seperti itu terjadi lagi di Indonesia gara-gara adanya postingan seperti ini? Terus tujuan OCCRP itu apa mengungkap seperti ini? Kalau mengakuannya sekedar mengingatkan, terus kamu itu apa? Siapa? Seperti itu. Iya kan? Enggak ada hubungannya dengan kamu. Dan itu pun OCCRP tidak punya data yang valid terkait masalah nominasi Jokowi menjadi salah satu pemimpin korup yang ada di Indonesia. Buktinya apa? Enggak ada. Kan seperti itu. Jadi ini adalah sesuatu hal yang fatal, dan ini dimanfaatkan oleh para pembenci-benci Jokowi untuk ya mereka membabi buta, padahal mereka juga tidak tahu terkait masalah ini. Membabi buta ya, gunakan untuk menyerang Jokowi, dan ini ya nggak sehat sama sekali, nggak sehat. Dan ini kalau diterus-teruskan seperti ini ya kita akan mudah teradu domba. Terus sebenarnya kenapa sih kok Jokowi sampai dibuat nominasi? Karena kita sesuai data ya banyak sekali pemimpin dunia, banyak sekali ya, bukan ya, dalam arti pemimpin di Indonesia ya sebelumnya ya disinar itu mempunyai korupsi ya, berkorupsi secara besar-besaran, itu nggak masuk nominasi ya kan, ya nggak masuk nominasi. Yang disinari kemarin itu ada korupsi, itu malah nggak masuk nominasi. Kenapa Jokowi? Karena Jokowi berani melawan elit global ya, berani melawan ekonomi dunia. Zamannya Jokowi itu ada hilirisasi, yang mana hilirisasi itu untuk ya membuat Indonesia itu menjadi salah satu menjadi negara industrial atau negara industri, yang mana kalau hilirisasi itu diadakan, maka produk-produk mentah yang ada di Indonesia yang kaya ini bisa diolah dan bisa menjadi
berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali lipat nilainya dibandingkan barang-barang atau sumber daya alam yang dijual secara mentah seperti itu. Kenapa? Ya Jokowi menurut saya ini dibuat atau di masa di luar pemerintahan atau setelah pemerintahan ini dibuat semacam ya, ada framing jahat yang ditujukan di dalam negeri. Kita tahu siapa yang di dalam negeri yang sekarang framing jahat Jokowi, karena sebenarnya yang mereka yang jahat di luar negeri semakin mengikuti. Sekarang Jokowi tidak punya power mengikuti, jadi dalam arti ini hanya untuk menjatuhkan Jokowi, karena Jokowi itu salah satunya presiden yang berani terkait masalah hal yang sumber daya, terkait masalah hubungan dengan internasional, itu termasuk yang salah satu yang berani seperti itu. Jadi stoplah seperti ini, berpikirlah lebih cerdas terkait masalah ini. Jangan kok ada berita seperti itu kita telan mentah-mentah. Apa kamu cuman kecerdasan kamu cuman seperti itu? Hanya dari satu sisi saja kamu membenci Jokowi, kemudian ada berita kamu telan mentah-mentah berita itu hanya untuk memuaskan nafsu kamu. Kan enggak kan? Seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.